Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi'u mazida. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah, tentunya di akhir-akhir Ramadan kali ini kita dapat bertemu lagi. Allah berikan kita rahmat, nikmat, maghfirah, penjagaan dari api neraka mudah-mudahan. Dan insya Allah mudah-mudahan kebaikan, keberkahan buat kita semuanya. Subhanallahi adada khalqi, subhanallahi ridha nafsi, subhanallahi zinata arshi, subhanallahi midada kalimati. Salawat ma'asalam terlimpah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat hatta yaumil qiyamah. Hadirin sekalian, jamaah di mana saja berada, bersyukurlah di akhir-akhir Ramadan kita masih menikmati, dan di akhir-akhir Ramadan kita dapat menjalankan aktivitas Ramadan semuanya tentunya dengan izinnya, izin dari Ilahi Rabbi buat kita semuanya. Selalu kita minta kepada Allah, terutama di akhir-akhir kali ini tentunya, berdoa, berharap, munajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita mampu menggunakan waktu-waktu tentunya yang berkualitas sampai saat ini insya Allah. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, akhir Ramadan merupakan puncak. Akhir Ramadan merupakan bulan yang memberikan kita banyak belajar. Umi selalu bilang, madrasah Ramadan tentunya dapat kita nikmati. Madrasah Ramadan tentunya mampu mendidik kita, menjadikan kehidupan kita tentunya menjadi lebih baik dan tambah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhir Ramadan adalah akhir-akhir kita menggunakan waktu-waktu yang sebentar lagi akan berakhir. Lebih banyak dekat kita kepada Allah, lebih banyak peduli kita kepada sesama. Dan insya Allah mudah-mudahan Ramadan di akhir-akhir kali ini mampu kita melakukannya sebagaimana tentunya Rasulullah melaksanakan, menggunakan waktu-waktu di akhir-akhir Ramadan dengan baik insya Allah. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun saja berada, insya Allah tentunya Rasulullah SAW di akhir-akhir Ramadan selalu melaksanakan i'tikaf, lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, lebih banyak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di sepertiga malam. Kemarin sudah Umi sampaikan, ada 10 doa yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan waktunya juga. Dan saat ini tentunya iktikaf di bulan Ramadan tidak kita lakukan mungkin di masjid-masjid, tapi paling tidak adalah kita lakukan bisa banyak lewat tadarus Al-Quran kita di rumah, lewat kita mengadakan kajian-kajian ilmiah tentunya di rumah, lewat banyak aktivitas kita yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang dilakukan Rasulullah juga adalah menghatamkan Al-Quran. Bukan saja Al-Quran dihatamkan, tapi bagaimana memberikan makna, memahami makna yang nanti akan teraplikasi dalam kehidupan kita sehari-hari, yang kita akan bawa terselamatkan di 11 bulan nantinya ke depan. Jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada 3 amalan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW ketika di akhir-akhir bulan Ramadan. Yang pertama adalah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW adalah memperbanyak sedekah. Sedekah bukan saja untuk keluarga, tapi sebagaimana Quran surah An-Nisa 36, ketika kita ingin menjadi insan yang kamil tentunya, yang kita lakukan sebagaimana Quran surah An-Nisa 36 memberikan peringatan buat kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakin. Al-ayah. Tentunya kita berbuat baik dengan orang tua, berbuat baik dengan kerabat, kaum kerabat, dengan keluarga, dengan tetangga yang dekat, dengan tetangga yang jauh, dengan yatim, dengan orang miskin, dan tentunya berharap adalah sebuah kebaikan.
yang kita lakukan. Mungkin kita bisa lihat di tengah-tengah jalan, di sepanjang perjalanan yang kita lalui, yang kita lihat adalah banyak orang yang berlomba-lomba untuk sedekah. Baik sedekah secara nyata yang kita lihat, ataupun sedekah secara sembunyi-sembunyi. Mudah-mudahan sedekah yang kita lakukan sembunyi-sembunyi adalah semata-mata juga karena Allah. Sedekah yang kita lakukan terang-terangan dan dilihat oleh orang adalah mudah-mudahan bisa mengajak orang lain untuk berbuat lebih baik daripada apa yang kita lakukan. Ingat, jangan pernah merasa amal ibadah kita telah banyak di depan Allah, karena kita tidak tahu amalan ibadah mana yang akan sampai ke arsy Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi Umi teringat ketika Nabi Musa bertanya kepada Ilahi Rabbi, ya Rabb, amalan mana yang sampai kepada arsy-Mu lebih cepat adanya? Allah menyampaikan, wahai Musa, salatmu adalah untukku, ibadahmu yang kau lakukan adalah untukku, zikirmu untukku. Lalu mana ya Rabb yang sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kepadamu dengan cepat? Apa kata yang disampaikan dan difirmankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Pedulimu kepada orang lain, baikmu kepada orang lain adalah lebih aku sukai. Kenapa? Karena ketika kamu perlu kepada orang lain, kamu mencintai orang lain, berarti engkau pun dan kamu pun mencintai aku. Mudah-mudahan kita semuanya mampu melakukan amalan-amalan sedekah yang kita lakukan. Yang kedua adalah kita mampu menghatamkan membaca Al-Quran. Waratil Qur'ana tartila. Kalaupun kita tidak mampu untuk membaca dengan baik, mudah-mudahan Allah menuntun kita untuk membaca dengan baik, untuk memahami makna demi maknanya. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifaa'u wa rahmah. Al-Quran diturunkan tentunya memberikan syifa, obat, dan juga rahmat buat kita semuanya. Al-Quran adalah jalan kehidupan. Seluruh permasalahan kehidupan kita ada di dalam Al-Quran. Maka tentunya kita berharap Al-Quran yang kita bawa adalah mampu menjadikan diri kita menjadi hamba Allah yang lebih baik, menghadapi kehidupan dunia, menjadikan orang yang lebih sabar, orang yang meningkatkan kualitas ibadah kita menjadi lebih baik di depan Allah Subhanahu wa ta'ala. Imam An-Nawawi menyampaikan, membaca Al-Quran di awal malam lebih baik adalah kita membaca Al-Quran di akhir malamnya. Membaca Al-Quran di siang hari lebih baik kita membaca Al-Quran di waktu ba'da subuh. Mudah-mudahan, apalagi saat ini tentunya kita sudah akhir-akhir bulan Ramadan, bukan bagaimana kita menghatamkan Al-Quran, walaupun kita mempunyai target untuk hatam Al-Quran kita, tapi menjalankan, mengaplikasikan bagaimana Al-Quran menjadikan kita untuk menjadi lebih baik lagi, menjadi insan kamil, sebagaimana tadi Quran surah An-Nisa yang ke-36. Berharap selalu Al-Quran menjadikan tuntunan buat kehidupan kita. Ketika kita punya masalah, Al-Quran yang akan menjawab. Dan Al-Quran insya Allah menjadikan kehidupan kita bahagia dunia dan akhirat. Apa Umi yang terakhir yang ketiga? Yang ketiga adalah iktikaf yang dilakukan. Tadi udah Umi sampaikan bagaimana Rasulullah menjalankan iktikaf. Saat ini tentunya tidak seperti tahun-tahun kemarin kita mengadakan iktikaf ataupun menjalankan aktivitas Ramadan, tarawih dan lain sebagainya di masjid. Tapi bukan berarti kita tidak melakukan itu semuanya. Kita bisa iktikaf di rumah, kita bisa menjalankan aktivitas-aktivitas yang banyak sekali untuk terus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar. Insyaallah mudah-mudahan maka Ramadan di 10 yang terakhir menggapai, mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan insya Allah mudah-mudahan kebaikan Allah akan berikan buat kita semua. Ingat, 10 di akhir Ramadan yang kali ini akan berakhir Ramadan, akan meninggalkan kita ya Rabb. Mudah-mudahan Ramadan menjadikan kita hamba Allah yang lebih baik. 10 Ramadan yang pertama akan menjadikan, mentarbiyahkan, mendidik diri kita dengan madrasah Ramadan. Madrasah Ramadan mentarbiyahkan diri kita untuk menjadi insan kamil, menjadi hamba Allah yang beruntung. 10 Ramadan menjadi orang yang jihad dengan sungguh-sungguh, yang kuat untuk apapun yang kita lakukan. Insya Allah mudah-mudahan. Yang ketiganya, mujahadah kita. Bagaimana tentang kita mendekatkan diri kepada Allah. Sungguh-sungguh kita, insya Allah akan mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah sekalian, tidak ada kata yang terbaik yang harus Umi sampaikan
kecuali rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan di akhir-akhir Ramadan kita menjadi hamba Allah yang najah, yang beruntung sebagaimana Al-Qur'an mendidik kita, memberikan peringatan buat kita. Huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allah yang memberikan rasa ketenangan di hati kita. Mudah-mudahan Ramadan menjadikan hidup kita lebih baik lagi, lebih tenang lagi menghadapi pandemi virus corona akan segera berakhir. Bersamaan dengan berakhirnya Ramadan, tentunya amalan-amalan tarbiyah Ramadan tidak akan pernah hilang setelah ba'da Ramadan hilang. Sekali lagi, ma'an najah ila liqa ma'assalama. Mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah yang beruntung sebagaimana Al-Qur'an, Quran surah Al-Baqarah. Puasa itu mendidik kita menjadi hamba Allah yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Be the best, not biasa. Ila liqa ma'assalama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.